sekali-kali kita penting belajar ilmu yang disebut dengan ilmu bodoh amat. Apa itu bodoh amat? Sepanjang kita tidak melanggar aturan Allah, sepanjang kita tidak menzolimi manusia, sepanjang itu kebaikan, berjalanlah walaupun orang banyak yang mencibir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa 'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para ummahatul muslimah, para kaum mukminah yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan, kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang maha berkehendak agar kebaikan itu bisa kita laksanakan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kibaru sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan makna dari la haula wala quwata illa billah adalah la haulatu bi ma'siyatillahi illa bi usmatihi. Orang itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghalanginya. Jadi kalau hari ini kita bisa menghindari maksiat, itu karena Allah yang maha berkuasa menghalangi kita dari kemaksiatan tersebut. Wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Kita itu tidak akan pernah bisa menegakkan ibadah, nggak akan pernah bisa kita menegakkan ketaatan. Kita itu nggak akan pernah bisa duduk di majelis ilmu hari ini, di taman-taman surga hari ini, kecuali illa bima'unatihi, kecuali Allah yang menolong kita. Dari sekian banyak manusia, Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang Allah berikan kesempatan, ya, kesempatan, kesehatan dan yang lainnya untuk duduk di majlis ini. Maka ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Karena Allah menetapkan, ibu-ibu, Allah menetapkan jalan ilmu itu jalan pintas untuk menuju surga. Ya, kita hafal hadisnya riwayat Muslim, kata Nabi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Masya Allah bu ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di Masjid Darussalam ini, mudah-mudahan kita benar-benar akan memasuki surga Darussalam ya, yang Allah janjikan kepada para penuntut ilmu syar'i. Ibu-ibu, minimal kalau kita duduk di majelis ilmu itu bu, minimal ya niatkan agar Allah menghindarkan kita dari kemurkaannya. Karena dalam hidup ini ada manusia yang Allah murkai. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita, innallaha ta'ala yubghidu, Allah itu benci. Kepada siapa Allah itu benci? Kata Nabi kita, alimun bid dunya jahilun bil akhirah.
Allah itu benci kepada orang-orang yang begitu alim, begitu berilmu, begitu profesionalisme dalam urusan dunia, tapi bodoh masalah agama. Allah benci, Allah murka sama yang seperti itu. Kalau urusan dunia, wah dia ahlinya. Tapi masalah agama, jahil. Bahkan berwudu saja dia nggak ngerti bagaimana cara berwudu yang dengan benar. Ya, makanya duduk di majelis ilmu ini minimal yang kita dapatkan agar kita terhindar dari murkanya Allah. Ada sebuah hadis sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini bikin sahabat kaget, karena di hadis ini Nabi kita yang mulia itu menggunakan kata-kata laknat. Masya Allah ya, ini hadisnya begitu keras. Kata Nabi kita, innad dunya mal'unatun. Kata Nabi kita, dunia itu, semua yang ada di dunia semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Semua kemegahan dunia yang kita lihat, maka pada prinsipnya dunia itu terlaknat, kata Nabi kita. Nabi kita yang mengatakan. Bayangkan dari lisan manusia yang mulia keluar kalimat laknat. Ini menunjukkan hadis ini begitu serius dan tegas. Dan Nabi kita mengatakan mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, illa kecuali akan ada sosok-sosok manusia yang akan terhindar dari laknatnya dunia. Siapa mereka? Kata Nabi kita yang pertama adalah zikrullah. Orang yang lisannya senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Nah, maka jangan pernah lepaskan zikir ini dari lisan kita. Ya, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Lisanmu dikatakan lisan yang berkah, lisan yang Allah selamatkan ketika sering dipakai untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua kata Nabi kita, wa mawalah, yaitu orang yang istiqomah dalam ketaatan. Ya, jadi menuntut ilmu itu tidak hanya sesekali, tapi dia rutin. Ya, dia dawamkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu, continue dalam ketaatan. Maka ini adalah orang yang terhindar dari laknatnya dunia. Yang ketiga kata Nabi kita, alimun, yaitu orang yang berilmu, yang punya ilmu agama. Dan yang keempat, wa muta'allimun, dan orang yang istiqomah untuk belajar. Nah, alhamdulillah ya, ini kita termasuk hari ini ya, orang yang istiqomah untuk menuntut ilmu agama. Jadi senantiasa kita berada pada 4 perkara ini, berzikir kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan, ya, menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim dalam urusan agama. Kalau itu tidak dilakukan, maka dunia ini ya, dan apa yang di dalamnya itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pandang dunia ini, ibu-ibu, pandang dunia ini sebagaimana Allah memandangnya. Ya, apapun dunia yang hari ini kita pegang, yang kita miliki, perlahan dunia ini akan terlepas dengan kita. Ya, perlahan dunia ini akan terlepas dengan kita dan akan meninggalkan kita. Ya. Dan ingat, ketika dunia ini meninggalkan kita, kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah itu, masya Allah ya, pintar deh ya, nggak apa-apa. Maka Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dunia itu sifatnya fana, tidak kekal, tidak abadi. Dunia itu pasti akan meninggalkanmu, atau engkau yang akan meninggalkan dunia, itu pasti. Ya. Dunia itu pasti akan meninggalkanmu. Tapi ingat, ketika engkau beriman kepada Allah, maka Allah itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa makna dunia? Dunia, huruf dal, nun dan ya, dunia.
Ya, kalau dilihat di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka para pakar mengatakan arti dunia itu alam semesta, tempat makhluk hidup dan tumbuh dunia. Tapi dalam lisanul Arab, Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan dalam lisanul Arab, dalam lisannya orang-orang Arab, itu dunia itu dimaknai dengan 4 perkara. Jadi orang Arab mengatakan dunia itu dengan makna 4 perkara. Yang pertama, dunia itu bermakna dana au adna. Dana au adna dalam kaidah bahasa Arab itu artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang rendah dan sesuatu yang hina. Itu dunia. Jadi makna dunia yang pertama itu dana, berasal dari kata dana au adna, artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Ya, makanya Nabi kita SAW mengatakan, kata Nabi kita, fa wallahi, demi Allah, kata Nabi kita, Nabi bersumpah demi Allah, sesungguhnya dunia ini, kata Nabi kita, itu lebih rendah nilainya daripada bangkai seekor domba. Ya, bangkai seekor domba. Jadi ada sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi berjalan, Nabi menjumpai ada bangkai anak domba, ada bangkai anak domba, dan Nabi bilang sama sahabat, siapa di antara kalian yang mau memiliki bangkai ini dengan harga 1 dirham yang tidak ada nilainya? Kata sahabat, kami tidak mau ya Rasulullah, tidak ada manfaatnya. Maka kata Nabi SAW bahwa dunia yang hari ini kalian berada di dalamnya, maka di hadapan Allah, ya, dunia ini ahwan, dunia ini lebih hina di hadapan Allah daripada nilai seekor bangkai anak domba. Maka Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, kalaulah dunia ini laukanat, kalau dunia ini ta'adilu janaha ba'udah, kalau seandainya dunia ini nilainya itu senilai sepotong sayap nyamuk, jika dunia itu ada nilainya dan nilainya itu sepotong sayap nyamuk, maka Allah tidak akan pernah ridha memberikan seteguk air kepada orang-orang kafir. Makanya kita nggak boleh, ibu-ibu, beramal niatnya dunia. Ya, dunia ini kan sesuatu yang menyusul. Boleh umpamanya orang kalau kemudian dia bersedekah, maka kalau dia mengharapkan dari sedekah dia itu kemudian dia berharap ada harta yang menjadi tujuan utamanya, maka nggak boleh. Niatnya harus karena Allah. Adapun dunia, sesuatu yang Allah janjikan akan mengikutinya. Nggak boleh orang kemudian beribadah itu niat yang utamanya itu adalah dunia, nggak boleh. Bahkan Nabi kita mengatakan, barang siapa yang kemudian dia menuntut ilmu, belajar ilmu agama, niatnya dunia, kata Nabi kita, lam yajid urfal jannah, maka dia tidak akan pernah merasakan wanginya bau surga. Padahal surga itu bisa dirasakan wanginya sepanjang 70 tahun perjalanan. Makanya sesat kalau ada orang kemudian punya konsep sedekah, umpamanya punya apa Pak, punya motor, udah sedekahkan motornya, ntar bulan depan dapat mobil. Ini sedekah yang menyesatkan, sedekah yang menyimpang dari akidah, menyimpang itu. Saya dari awal-awal dakwah itu tersiarkan dulu di setiap mimbar dakwah sudah sampaikan, ini dakwah yang menyimpang. Pengen punya apa? Duit 1 miliar. Punya berapa di rumah? Punya 1 juta. Udah sedekahkan 1 juta, bulan depan dapat 1 miliar. Nah, ini apa? Konsep akidah yang menyimpang. Di mana letak penyimpangannya? Dia mendikte Allah dia. Janji Allah itu kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak di jalan Allah, pasti Allah ganti. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Dan ingat, ganti yang Allah berikan itu pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Tidak mesti bentuknya harta. Boleh jadi kita sedekah 1 juta, bentuknya itu Allah berikan kita rezeki, ketenangan hati kita dalam beribadah.
Boleh jadi sedekah kita 100 juta, boleh jadi ganti yang Allah berikan kepada kita bentuknya kesehatan. Allah sehatkan kita. Boleh jadi gantinya itu Allah bikin tenang rumah tangga kita, jadi sakinah rumah tangga kita. Boleh jadi bentuk gantinya itu, ya, Allah bikin soleh anak dan cucu kita. Boleh jadi bentuk gantinya itu Allah mudahkan anak-anak kita dalam menghafalkan Al-Quran. Bentuknya nggak mesti harta bentuknya. Cuma ketika Allah didikte, antum sedekah 100 juta, bulan depan 100 miliar, ini penyimpangan akidah. Allah didikte sama dia. Nah ya, tapi alhamdulillah Allah bongkar segala bentuk kebusukan dakwah yang menyimpang ini. Ya, jadi tidak boleh ketika kita kemudian beribadah kepada Allah menjadikan dunia niat yang utama atau niat satu-satunya, nggak boleh dalam syariah kita. Niatnya karena Allah apapun itu, ya, berdakwah, bersedekah, beribadah, niatkan karena Allah. Ibarat orang beli apa? Beli rumah, kata developernya, Pak, kalau Bapak beli rumah ini nanti dapat bonusnya, dapat TV. Nah, dikasih bonus dapat TV. Bonus itu TV. Kalau dia niatnya beli TV, dapat rumah nggak? Dah, saya mau beli TV saja gitu ya. Nah, nggak dapat rumah dia. Niatnya harus beli rumah dia, baru dapat bonus. Dunia itu hanya bonus saja. Nah, banyak orang kemudian menjadikan dunia niat utamanya. Nah, maka ingat, dunia itu sesuatu yang rendah. Ya, maka jangan taruh dunia itu di hatimu. Jangan taruh dunia di hatimu. Ya, orang kalau dunia di hatinya, hidupnya penuh dengan perhitungan. Ya, kalau urusan akhirat dia berhitung, main langsung apa? Kalkulator dunianya, urusan akhirat. Tapi urusan dunia nutup mata dia. Nah, kalau buat acara makan-makan, wisata kuliner, berapapun biayanya, masya Allah ya, nggak pernah perhitungan. Tapi urusan agama Allah, orang akan berhitung kalau dunia menjadi ambisi dan tujuan utamanya. Maka dunia makna yang pertama adalah sesuatu yang rendah. Yang kedua, kata para ulama, dunia itu makna yang kedua adalah, dunia itu berasal dari kata dayanan. Dalam kaidah bahasa Arab, dayanan itu di lisanul Arab, Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan dayanan itu artinya zayyanan, yaitu perhiasan yang samar-samar atau perhiasan yang menipu. Jadi dunia itu apa? Perhiasan yang menipu. Ya, Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, kata Allah, kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Dunia ini main-main, Ibu. Dunia ini main-main. Yang serius cuma akhirat. Yang serius cuma akhirat. Dunia main-main. Yang hari ini tertawa, besok boleh jadi menangis. Ya. Yang hari ini menangis, besok insya Allah ketawa. Kan itu dunia. Yang kemarin sakit, sekarang mulai sehat. Yang dulu sehat, mulai sakit-sakitan. Ya, kehidupan manusia dipergilirkan oleh Allah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan kalian di dunia ini diputar, dipergilirkan oleh Allah. Itu dunia. Ya, hari ini ada yang sedih, besok senang. Yang hari ini senang diuji dengan kesedihan. Itu dunia permainan. Kalau kita ingin senang terus, bukan di dunia tempatnya, tempatnya di surga. Kalau kita ingin bahagia terus, bukan dunia tempatnya, tempatnya di surga. Dunia permainan. Dan kesenangan dunia itu Allah katakan di akhir surat Al-Hadid ayat 20 itu, kata Allah, ya, Allah katakan bahwa kesenangan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi banyak orang yang kemudian tertipu dengan dunia. Ada orang sadar bahwa kematian itu hak pasti, akhirat itu pasti, ya, kuburan itu dan alam kubur itu pasti, hari berbangkit itu pasti. Tapi dalam fakta dan realitas kehidupannya seolah-olah
dia akan hidup selama-lamanya. Ya, azan berkumandang, dia abaikan. Panggilan majelis ilmu datang kepada dia, undangan datang kepada dia, dia tahu. Tapi kemudian dia lebih memilih ya untuk kemudian dia mengabaikan duduk di majelis ilmu. Dia mengejar dunia yang akan dia tinggalkan ya, dan kemudian dia meninggalkan akhirat yang sedang dia tuju, dunia permainan. Nah, saya sering contohkan termasuk di majelis kita ini, di kajian kita beberapa waktu yang lalu. Ibu-ibu kan tahu ya apa tuh permainan anak-anak, main apa tuh, main monopoli ya. Nah, tahu ya Bu ya main monopoli? Tahu ya main monopoli ya. Kan main monopoli itu gitu umpamanya ketika dijalanin tuh umpamanya ketemu sama apa? Ketemu sama hotel dibeli, kan begitu mainnya ya. Ketemu sama rumah mewah dibeli. Terus dia ke Paris ketemu sama penginapan dibeli. Begitu mainnya, main monopoli namanya. Ya. Ketemu apa lagi? Ketemu sama apa? Ketemu sama pasar dibeli. Ketemu sama tempat wisata dibeli. Begitu mainnya. Habis main tutup kertasnya. Selesai mainnya. Dan coba tanya sama yang main, kemana tadi rumah yang dibeli tadi, kemana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu permainan. Kemana yang tadi pasar dibeli? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Itu permainan. Dunia seperti itu. Malakum minad dunya wa ma fiha. Jika kalian itu pemilik dunia dan seisinya, masuk kalian ke liang lahat kuburan kalian, hanya kain kafan yang kalian bawa. Nah, maka ingat, dunia ini permainan. Maka kita jangan tertipu dengan permainan dunia. Kenali kehidupan yang serius itu akhirat, kehidupan yang selamanya. Maka sebaik-baiknya manusia yang sedang bersiap untuk berbekal untuk menuju hari yang pasti yang bernama hari akhirat. Nah, kemudian dunia itu juga bermakna qaruba. Para ulama bahasa mengatakan di antara bentuk dasar dari kata dunia itu adalah ad-danu. Ad-danu itu artinya adalah qaruba, sesuatu yang dekat. Ya. Sesuatu yang dekat itu maknanya adalah sesuatu yang sebentar. Kita hanya mampir sebentar ke dunia. Maka Nabi itu pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dipegang pundaknya, kata Nabi, "Ya Abdullah," kata Nabi, "kun fit dunya." Ya, jadilah kamu di dunia itu gharibun, seperti orang asing, au abirun sabil, atau seperti orang yang sedang musafir, seperti orang yang sedang perjalanan dan mampir sejenak di dunia. Jadi dunia ini tempat apa? Tempat persinggahan. Ya. Di hadis Nabi dikatakan orang dibandingkan dunia dengan akhirat itu seperti apa? Kata Nabi, kita ibarat orang yang dia pergi ke tepi pantai. Sampai dia di pantai itu kemudian dia celupkan jarinya. Habis dia celupkan jarinya kemudian dia angkat jarinya. Tetesan sedikit yang mengalir di jarinya itulah dunia, sementara hamparan lautan yang luas itulah kehidupan akhirat. Maka Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita, inna yauman min indi rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, bahwa satu hari di hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Sekarang orang rata-rata usianya berapa, Bu? Ada 60 ya, 60, 70, 80. Nah, ya Bu ya, jarang yang 90 tahun ya, jarang yang 100 tahun. Masya Allah ya. Kalau anggaplah usia orang itu 100 tahun, itu dalam hitungan akhirat ibu-ibu itu hanya hitungan menit dan detik. Sementara satu hari di akhirat ka alfi sanatin, sama dengan 1000 tahun. Maka jangan pernah engkau gadaikan kemuliaan akhiratmu hanya untuk dunia yang sementara ini. Ya, jangan sampai kemudian kita ya terjerumus kepada perkara yang Allah haramkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengartikan kehidupan dunia itu jalankan dengan ketakwaan. Dan takwa itu beliau katakan maknanya adalah al-wara,
Waro itu hati-hati. Ini hidup sebentar ini. Jangan sampai kemudian hidup yang sebentar ini kemudian kita menjadikan dunia ini surga bagi kita. Padahal dunia ini adalah sijen. Ma makna sijen? Penjara bagi orang-orang yang beriman. Kalau kemudian kita diuji dengan penderitaan kehidupan, kesusahan hidup, bersabarlah. Karena kita nggak berlama-lama di dunia ini, nggak berlama-lama kita. Nah, coba kita pikirkan sejenak, perasaan kita baru kemarin kita sekolah di kampung halaman kita. Sekarang udah punya anak, ya, udah punya cucu, baru kemarin perasaan masih teringat, ya, masih melekat dalam ingatan kita tuh masa-masa kita sekolah, ya, dulu di SD, di SMP, masa-masa kita mengaji di surau. Saya nyebutnya surau, ya, orang Padang. Di surau mengaji dulu, mungkin masa-masa kita kecil dulu masih teringat hal yang seperti itu. Ya, sekarang Masya Allah, nggak kerasa, ya Allah, usia sudah 60 tahun, usia sudah 50 tahun. Cepat perjalanan kehidupan ini. Dan hidup ini adalah sebuah bentuk penugasan dan tanggung jawab. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita lewatkan di padang mahsyar nanti, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kaki kita tidak akan pernah beranjak sebelum Allah bertanya kepada kita, waktu yang hari ini kita gunakan, waktu yang hari ini berjalan di hadapan kita, dalam rangka untuk apa kita pergunakan. Waktu ini begitu sebentar, ya, waktu ini begitu sedikit. Maka dalam waktu yang sedikit ini kita disuruh untuk berbekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung halaman kita yang bernama akhirat. Di dunia kan sebentar, cuma 1 menit, cuma 1 detik dalam hitungan akhirat. Akhirat itu miliaran tahun. Dalam waktu yang sedikit ini, sedikit ini waktunya, dalam waktu yang sedikit ini, PR kita berbekal sebanyak-banyaknya. Makanya kenapa Allah itu bersumpah demi waktu? Karena kalau ada orang yang kemudian masih memanfaatkan waktunya untuk hal yang sia-sia, ya, untuk perkara-perkara yang mubazir, maka dia akan kekurangan bekal untuk pulang ke kampung halaman akhiratnya. Ini waktu cuma sedikit ini. PR kita itu berbekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke pulang kampung, ke kampung halaman akhirat kita. Maka kalau kemudian ini kita sia-siakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia sesuatu yang sebentar, sesuatu yang sedikit. Yang terakhir kata para ulama, makna dari kata-kata dunia, ya, dal nun dan ya itu maknanya adalah al-bala atau al-imtihan. Dunia itu artinya adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita beriman kepada Allah, sepanjang kita beribadah kepada Allah, maka bersabarlah dalam ujian. Bersabarlah dalam ujian. Dunia ini akan meninggalkan kita. Makanya di antara bentuk pesan Jibril alaihi salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Kamu pasti akan mati. Silakan hidup sesukamu, silakan kamu melakukan apapun, tapi kamu pasti akan mati. Sekuat apapun pasti akan mati, ya. Dan banyak kematian-kematian itu yang hadir di tengah-tengah kita. Tujuannya apa? Agar menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau ada yang meninggal, saudara kita ada yang meninggal, kerabat kita ada yang meninggal, tujuan peristiwa meninggal di hadapan kita itu untuk menjadi pelajaran kehidupan kepada kita. Kata Imam Syafi'i, kita ini hanya ibarat antrian mayat yang hidup yang sedang menunggu gilirannya. Kita kan sering tuh kalau buka WhatsApp tiba-tiba dapat informasi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ibu-ibu, di suatu waktu nanti di WhatsApp-nya teman-teman kita itu nama kita yang akan tertulis. Kadang-kadang kita ya, sering dengar mungkin ada pengumuman di masjid,
ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal fulan bin fulan, dan saat ini mobil ambulan sedang menuju rumah duka. Kita sering dengerin informasi seperti itu. Pernahkah kita membayangkan suatu saat nanti nama kita yang akan diumumkan? Dan itu pasti akan terjadi. Nah, nanti ibu-ibu pulang ba'da kajian, pulang ke rumah. Nanti sebelum masuk rumah, tatap rumah itu dari depan. Tatap rumah itu dari depan. Ya Allah, ini rumah tempat aku tinggal bertahun-tahun dengan suami, dengan anak-anakku, tempat kita berbagi ceria dengan anak-anak kita. Maka rumah yang kita tempati itu suatu waktu nanti akan dikunjungi oleh teman-teman kita, akan dikunjungi oleh kerabat-kerabat kita. Dalam rangka apa mereka datang? Dalam rangka bertakziah atas wafatnya kita. Itu pasti, dan itu semakin dekat akan terjadi. Nah, jadi bertambahnya waktu, bertambahnya usia, berarti makin dekat kita untuk masuk ke liang lahat kuburan kita. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Maka dunia ini sebesar apapun ujian kehidupan yang menimpa kita, bersabarlah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Semegah apapun dunia yang sedang kita jalankan. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada sebuah hadis yang datang kepada kita, hadis yang sahih. Kata Nabi kita, kalau ada kemegahan dunia, kita sedang berjalan ini, kita lihat ada kemegahan dunia yang membuat hati kita ta'ajub, ya, yang membuat hati kita ta'ajub, bangga, senang. Lagi jalan ngelihat ada rumah orang yang bagus umpamanya, atau melihat pemandangan yang bagus, melihat gedung yang megah, maka bilang, apa sunnahnya? Kata Nabi, maka ucapkanlah, kata Nabi, labbaik. Ucapkan labbaik, innal aisha aisul akhirah. Itu sebuah kalimat yang Nabi ajarkan. Kata Nabi, kalau engkau sedang berjalan di muka bumi ini, ada kemegahan dunia yang sedang engkau saksikan, maka bacalah labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku taat kepada engkau ya Allah, aku tunduk kepadamu ya Allah. Maka katakan innal aisha, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, aisul akhirah, adalah kehidupan akhirat. Nah, ini sunnah yang terlupakan di akhir zaman. Padahal ini sunnah Nabi dan para sahabatnya. Kalau lagi berjalan di muka bumi ini ada sesuatu yang membuat hatinya ta'ajub, maka diingatkan dengan sebuah kalimat labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, hanya engkau yang maha besar ya Allah. Innal aisha, aish itu artinya kehidupan. Innal aisha aisul akhirah, aisul akhirah. Baca itu Bu. Kadang-kadang kan kita ngelihat kemegahan, lupa untuk memuji Allah. Nah, boleh kita iringkan dengan masya Allah. Ya, ini semuanya atas kehendak Allah. Kemudian baca ya labbaik innal aisa aisul akhirah. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kepada kita ya, jangan kemudian berbangga-bangga dengan kemegahan dunia. Semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Ya. Yang akan tersisa adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang di surat Al-Fatir ayat 5 itu, Allah katakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar dan maha benar. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian tertipu, terlena. Ya. Dan jangan sampai syaitan memperdayakan kalian terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Orang itu, kata Imam Syafi'i, dikatakan dia budaknya dunia. Dikatakan dia budaknya dunia kalau dia merasa begitu rugi dia
ketika dia kehilangan dunia dan kemudian dia merasa biasa-biasa saja ketika dia kehilangan pahala yang Allah janjikan. Dia kalau lagi kerja nih terlambat absen, oh masya Allah galaunya minta ampun. Telat absen gitu ya. Tapi ketika kemudian tadi subuh dia nggak sempat untuk menegakkan qobliyah subuh, dia ngerasa biasa-biasa saja, nggak ada yang rugi, nggak ada yang hilang dari dirinya. Nah, kata para ulama, ketika ada orang yang kemudian kehilangan keutamaan dari Allah, ya, maka dia biasa-biasa saja kehidupannya, dan ketika dia kehilangan dunia maka galau dan dia merasa rugi besar, maka validlah dia dikatakan dia sebagai budaknya dunia. Ini yang harus kita ingat. Jadi manusia lebih yakin dengan apa yang manusia janjikan daripada janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, sepanjang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita beramal soleh, Allah nggak bakalan meninggalkan kita. Al-Kahfi ayat 30. Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Maka ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepanjang kita beriman dan beramal soleh, Allah nggak bakalan menyia-nyiakan kita. Allah nggak bakalan meninggalkan kita. Simak kisah ini, beberapa kali pernah saya ceritakan kisah Bunda Hajar. Siapa Siti Hajar? Nah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang gersang itu, Mekah nggak dikenal ketika itu. Suaminya pergi meninggalkannya, dunia. Suami itu dunia, suaminya pergi meninggalkannya. Tapi dia katakan, idhab ya Ibrahim, kalau memang engkau meninggalkan aku, ini memang perintah Allah, ini memang perintah Allah, idhab, silakan engkau pergi. Ya, kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Suaminya pergi meninggalkan dia, dia katakan silakan engkau pergi. Dan dia katakan innallaha la yudayyi'una abadan. Aku masih punya Allah, dan Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita selama-lamanya. Maka sepanjang kita beriman kepada Allah, sepanjang kita mengimani Allah, Allah nggak akan pernah meninggalkan kita. Maka harapan itu ibu-ibu, harapan itu berikan kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Sifat ar-raja itu berharap itu berikan kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebesar apapun harapanmu kepada manusia, sebesar itu kekecewaan yang akan engkau dapatkan. Maka jangan berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah. Maka Bunda Hajar mengajarkan kepada kita, innallaha la yudayyi'una abadan. Sepanjang kita beriman kepada Allah, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak meninggalkan salat, selalu membaca Al-Quran, menegakkan zikir pagi dan petang dan ibadah-ibadah yang lainnya, yakinlah Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Manusia mungkin akan melupakan kita, tapi Allah punya sifat, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Maka ingat, kebaikan kita sekecil apapun, di hadapan Allah itu ada hitungan pahalanya, dan Allah yang akan menjaga kita. Makanya nasihat terbaik Nabi kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi? Kata Ibnu Abbas, ketika itu aku gonceng, aku duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sampaikan, kata Nabi, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu sebuah kalimat yang sangat penting. Kalimat ini dipegang oleh Ibnu Abbas, dijadikan panduan dalam kehidupannya. Kalimat itu Nabi bilang sama dia, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Apa maksudnya jagalah Allah, Bu?
Allah nggak butuh penjagaan kita. Allah nggak butuh dengan makhluknya, tapi jaga syariah Allah, jaga agama ini, jaga ketaatanmu, jaga ibadahmu, jaga akhlakmu, maka Allah pasti akan menjagamu. Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga ibadahmu kepada Allah, maka Allah pasti akan menolongmu. Allah pasti akan menolongmu. Nah, ini yang harus kita ingat. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita menghadirkan Allah itu selalu bersama dengan kita? Gimana, kan kita ingin Allah selalu bersama kita. Yang bersama dengan kita adalah ilmu Allah, kehendak Allah, kemahabesaran Allah, itu yang bersama dengan kita. Gimana cara kita menghadirkan perkara itu? Kata para ulama, kita harus apa-apanya itu harus Allah, ya, harus selalu dengan Allah. Di sebuah riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha cerita kepada kita, kata Aisyah, para ummahat zaman dahulu, para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita di zaman dahulu, itu kalau mereka bikin kue, diaduk adonannya, ketika mereka minta garam untuk adonan kuenya, itu mintanya sama Allah. Maka cara kita agar kita senantiasa bersama dengan Allah, apa-apa itu harus dengan Allah, padahal garam itu ada, tapi mereka mengatakan, ya Rabb, izinkan kami, ridhoi kami ya Allah untuk menggunakan garam ini. Minta sama Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu cerita, orang dulu ketika mereka menggunakan sendal, putus sendalnya, itu minta tali pengikat sendalnya, mintanya sama Allah. Hal-hal yang terkecil minta sama Allah. Nah, ini bukti bahwa kita menjadikan Allah maha segala, pada hal-hal yang terkecil ngadu sama Allah. Dan Allah cinta sama orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau minta sama teman kita, minta sekali dikasih ya Bu ya, insya Allah ya. Kalau minta 2 kali dikasih apa? Dikasih cemberut. masih disenyumin ya. Minta 3 kali, wah udah berat dia. Aduh, ini orang minta mulu ini, ngasih nggak pernah minta mulu. Minta 4 kali, wah Allah, diusir sama dia. Udah nggak boleh lagi kata dia ya. Tapi kalau sama Allah nggak pernah minta kita sama Allah, simak hadis riwayat At-Tirmidzi, wa man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kalau kalian itu nggak pernah minta sama Allah, Allah murka sama kalian, murka Allah sama kalian. Maka minta sama Allah hal yang terkecil. Ibu-ibu tadi mau berangkat dari rumah ya ke majelis ilmu ini, Masjid Darussalam ini, minta izin sama Allah, ya Allah, hamba mau menuntut ilmu ini ya Allah. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang Engkau tetapkan ya Allah, izinkan ya Allah. Ngadu sama Allah, izinkan ya Allah, hamba mau berangkat ya Allah. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Minta sama Allah ya, habis salat beristighfar ya, beristighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, mungkin tadi ketika hamba berjalan, mungkin ada orang yang tidak senang ya Allah ya, mungkin ada orang yang tersakiti oleh lisan hamba, mungkin ada orang yang tersinggung oleh hamba, maafkan ya Allah. Minta ampun sama Allah, libatkan Allah. Ketika kemudian kita makan, alhamdulillah lidah kita masih enak ketika mengecap gitu ya, masih kerasa manis, pedas ya, asin masih kerasa, alhamdulillah, bersyukur sama alhamdulillah ya Allah ya. Libatkan Allah di setiap aktivitas kita. Ini bukti bukti kita berharap agar Allah selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kata para ulama kita, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm di kitabnya Al-Kabair ya, bukti manusia itu mereka selalu bersama dengan Allah, maka mereka jadikan Allah segalanya, apapun mereka akan minta kepada Allah. Dan bukti manusia ditinggalkan oleh Allah. Gimana cara kita tahu kalau orang itu ditinggalkan oleh Allah? Ketika mereka begitu betah dia
dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa move on dari maksiat, betah dalam kemaksiatan, begitu nikmatnya merasakan lezatnya maksiat, seolah-olah nggak ada yang menegurnya. Hidup dia betul-betul dia menikmati kehidupan ini dengan begitu bebas tanpa adanya aturan. Berarti Allah telah meninggalkan dia. Allah telah meninggalkan dia. Nah, maka tadi Jibril katakan, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi kamu itu pasti akan mati. "Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun bih." Cintai orang sesukamu, silakan engkau mencintai siapapun. Cintai orang sesukamu. Tapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Jadi nggak ada, Bu, nggak ada konsep sehidup semati, itu nggak ada. Yang hidup mah hidup, yang mati mah mati. Nah, jadi Ibu kalau sama suami jangan bilang, "Pak, kita hidupnya sehidup semati ya." Nggak begitu konsepnya. Konsep Islam itu bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Nah, bilang sama suami, "Pak, kita janji ya, kita hidupnya sehidup sesurga." Nah, ya, nanti suaminya ganteng, Bu, nanti di hari akhirat ya. Nah, ya, sekarang juga ganteng di dunia ya. Nah, gitu. Jadi Islam itu apa? Sehidup sesurga. Itu impian. Karena sehidup semati itu memang tidak terbukti ya. Walaupun orang matinya bareng, umpamanya meninggal dunianya bareng, ya, masuk ke kuburannya bareng, tetap saja alam barzahnya beda-beda. Ya, mereka akan ditanya oleh malaikat ya pada kondisi yang berbeda. Maka prinsip hidup itu apa? Sehidup sesurga. Nah, karena rumah tangga muslim itu apa visi rumah tangga muslim? Kalau katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ini kita hafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kata para ulama salaf, para ulama terdahulu, kata mereka, visi rumah tangga muslim itu adalah dalam rangka untuk menyelamatkan keluarga mereka dari siksaan api neraka. Nah, itu visi rumah tangga. Kenapa ibu-ibu dipertemukan dengan suami? Kenapa punya anak-anak? Ya, kenapa? Untuk menyelamatin mereka dari siksaan neraka. Orang kalau ngerti konsep ini, maka dia tidak akan pernah menzolimi anak-anaknya. Makanya dulu ada seorang ummahat yang menangis ya ketika ditanya di Saudi oleh seorang ulama, dikatakan sama ibu itu, "Bu, bagi ibu itu apa arti seorang anak?" Nah, coba ibu-ibu ditanya, menurut ibu-ibu apa sih arti seorang anak itu? Anak amanah. Ada lagi pertanyaan? Anak amanah, betul ini, bagus ini. Ada lagi? Apa, Bu? Anak apa, Bu? Anak penyelamat ya, menyelamatkan dunia akhirat, investasi dunia akhirat ya, Bu ya. Bagus. Ada lagi? Anak yang mendoakan kita. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu kayaknya ngajinya udah khatam semuanya ya. Ada lagi? Anak rezeki. Masya Allah, anak rezeki ya, rezeki dunia akhirat. Karena ada hadis riwayat Tirmidzi itu, ketika anak-anak penghafal Quran itu, anak-anak soleh itu, dia berada di depan pintu surga, terus Allah bilang sama dia, kata Allah, "Udkhulul jannah," masuklah kalian ke dalam surga. Dan anak-anak itu dia bilang, kata dia, "Lam adkhulal jannah lam arani aba'ana wa ummahatina." Dia bilang, "Ya Rabb, kami belum bisa masuk surga karena di surga itu kami belum melihat ayah dan bunda kami ke dalam surga." Bayangkan anak-anak yang soleh, dia fikirkan orang tuanya tidak hanya di dunia, tapi sampai ke depan gerbang pintu surga. Sampai Allah bilang sama anak-anak itu, "Antum wa udkhulul jannata antum wa aba'ukum." Masuklah kamu ke dalam surga dan ajak orang tuamu. Maka betul, anak itu adalah rezeki ya, dunia akhirat. Coba kalau kita mengatakan anak itu tadi apa? Anak itu amanah, anak itu investasi dunia akhirat, anak itu nyelamatin dunia akhirat, anak itu yang mendoakan kita, anak itu yang
menjadi rezeki kita. Kalau kita pahami anak begitu, tega nggak kita marahin dia gitu? Tega nggak kita mendolimi dia? Ya, tega nggak kalau hari ini ada orang tua yang menyiksa anaknya gitu? Padahal dia katakan anak itu amanah. Nah, ini yang membuat ummahat itu dia menangis. Ya Allah, berarti banyak hari ini, ya kata dia, aku mengabaikan apa kewajibanku kepada anakku. Nah, maka ini yang harus kita ingat, bahwa apa amanah ini harus kita jaga, ya. Ya, boleh kita cintai, boleh dimarahin juga boleh, ya, dimarahin dalam rangka untuk membimbing dia dalam kebaikan, bukan karena kebencian. Maka Nabi kita mengatakan, Jibril pesan sama Nabi kita, silakan cintai manusia sesukamu, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya, ya. Kemudian apa, wa'mal ma'syi'ta, beramallah sesukamu, fa innaka mujzi'un bi, tapi engkau pasti akan dibalas, ya. Maka ikhwani fiddin, nah, tanya jawab habis ini Bu, ya. Sebentar lagi, ya. Baik, ya, bentar lagi berarti, ya. Ini kita padahal baru pengantarnya doang nih. Ya, baik. Maka para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita sepanjang kita masih beramal soleh, ya. Sepanjang kita masih beramal soleh, bagaimana cara kita merasakan bahwasanya Allah selalu bersama dengan kita? Maka harus Allah segalanya, ya. Harus Allah segalanya. Allah terus, Allah yang selalu minta sama Allah. Mungkin boleh jadi apa yang kita minta itu boleh jadi mungkin nggak dikabulin sama Allah, tapi kita harus berbaik sangka sama Allah. Ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi yad'u Allah da'watan illa, ketika orang selalu dia meminta kepada Allah, dia bermohon kepada Allah, dia berdoa sama Allah, maka Allah akan berikan 3 perkara untuknya. Yang pertama, atahullahu iyyaha, apa yang dia minta dikabulin sama Allah, ya. Karena Allah mengatakan, ud'uni fastajib lakum, minta kepadaku maka pasti aku kabulkan. Yang kedua, kalau yang dia minta gak dikabulin sama Allah, yang kedua kata Nabi kita, sarafa anhu minal bala awisu, maka kata Nabi kita, maka Allah akan palingkan untuknya itu keburukan dan sebuah mudarat yang akan menimpa dia. Jadi kalau kita minta sama Allah nih, kita doa sama Allah, terus yang kita minta nggak dikabulin sama Allah, berarti ada sesuatu bahaya yang akan menimpa kita, dan bahaya itu Allah palingkan dalam hidup kita. Coba lihat maha baiknya Allah. Boleh jadi yang kita minta itu memang nggak baik untuk kehidupan kita, ya. Boleh jadi yang kita minta itu memang tidak baik dalam kehidupan kita, ya. Maka Allah palingkan yang berbahaya itu dalam hidup kita, ya, dengan cara kemudian Allah tidak mengabulkan doa kita. Nah, sama dengan orang tua, kalau ada anaknya tiap hari minta, dia bilang, Bu, beliin es krim tiap hari dong. Anak minta tiap hari begitu. Maka orang tua yang baik, dia nggak akan nurutkan permintaan anak tiap hari minta beli es krim, karena orang tua sayang sama anak. Tapi si anak kecil dia nggak tahu kalau yang dia minta itu sesuatu yang mudarat bagi dia. Taunya anak kecil tuh, waduh, berarti ibunya jahat ini, ya, nggak menurutkan apa yang dia minta. Itu yang diketahui oleh anak kecil. Tapi yang ibu tahu ini kalau dikasih es krim tiap hari, nanti dia bisa sakit dia. Maka Allah yang Allah kabulkan untuk kita, ya, adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi yang kita minta itu nggak baik dalam kehidupan kita. Tapi banyak manusia yang ketika minta sama Allah, kelakuannya kayak anak kecil. Nggak dikabulin sama Allah, ngambek dia, nggak doa lagi dia sama Allah. Nah, ya. Nah, maka ingat, kalau kita nggak dikabulkan permintaan kita sama Allah, boleh jadi ada sesuatu yang berbahaya yang sedang Allah tolak dari diri kita, ya. Karena itu mungkin nggak baik dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang minta harta yang banyak, Allah tahu nih, ini dia kalau dikasih harta yang banyak nih, dia akan coba-coba judi online ini. Gitu ya. Maka dia nggak dikasih harta sama Allah, ya. Maka berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, kata Nabi kita, yadkhiralahu al-ajru minal amthal. Kalau ada orang yang minta sama Allah nggak dikabulin permintaannya sama Allah, berarti apa yang dia minta jadi tabungannya, jadi pahala bagi dia di hari akhirat nanti. Maka agar Allah tidak meninggalkan kita, agar kita bersama dengan Allah,
ya, Allah janji Allah akan bersama dengan kita sepanjang kita senantiasa meminta dalam keadaan apapun kepada Allah. Jangan perlakukan Allah itu seperti mesin ATM, ya, datang sama Allah pas lagi butuh doang gitu ya. Tapi Allah bilang sama kita, kata Allah, ta'arraf ilallahi firraqa ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu kalian lapang, maka Allah akan kenal sama kalian di waktu kalian sempit. Kenali Allah di waktu kalian senang, maka Allah akan bantu kalian di saat kalian dalam keadaan kesusahan. Maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita ngadu sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah, bertawakal kepada Allah. Karena Allah bilang, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal sama Allah. Apa itu tawakal? Berserah diri, bukan pasrah. Berserah diri. Tawakal itu amalan hati. Hatinya bersandar dengan kebesaran Allah, fisiknya ikhtiar. Hatinya yang bersandar, dia yakin dengan kebesaran Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Dan Allah bilang, kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kalian betul-betul bertawakal sama Allah, Allah tolong kalian, Allah bantu kalian. Ya. Jadi hidup itu, ibu-ibu, hidup itu tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Ingat, janji Allah terhadap kehidupan, hidup itu tidak menjanjikan tidak ada masalah, bukan itu janji hidup. Bahkan orang makin tinggi imannya akan makin besar masalahnya. Tapi janji Allah, setiap masalah yang menimpamu itu ada solusinya, itu janji Allah. Lihat anak yang ujian. Kalau ada anak yang sedang ujian ngerjain soal ujian di sekolah, terus ketika dia ujian dia ketemu kunci jawaban, wah senang dia, ya. Wah ini gampang nih ujian. Kenapa kok gampang? Aku udah ketemu kunci jawaban, kata dia. Hebatnya Allah, ketika Allah ngasih masalah dunia kepada kita, maka ingat Allah kasih kita kunci jawabannya. Apa kunci jawabannya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. At-Tolak ayat 2. Yang bertakwa kepada Allah dikasih kunci jawaban, diberikan jalan keluar. Yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Berarti kalau ada masalah yang nggak ketemu jalan keluar, berarti ada yang rusak dari ketakwaanmu. Mungkin ada yang rusak dari sholatmu, ada yang rusak dari zikirmu, ya, ada yang rusak dari akhlakmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki keadaanmu. Itu janji Allah, ya. Maka kenali kunci jawaban, bertawakal sama Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Maka Allah katakan, sarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Orang mukmin itu dikatakan dia syarafa, dikatakan dia mulia kalau dia rajin sholat malam. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita temui Allah di sepertiga malam kita. Syarafal mu'min, kalian itu akan ditolong oleh Allah, dikenali oleh Allah, dimuliakan oleh Allah kalau kalian sholat malam. Makanya bagi sahabat dahulu, bu, sholat malam itu wajib bagi mereka. Bahkan ada athar, ungkapan dari tabi'in yang mengatakan, barang siapa yang nggak bisa bangun di malam hari, boleh jadi karena dosanya di siang hari. Yang nggak bisa bangun di malam hari, boleh jadi karena dosanya di siang hari. Karena kalau Allah sayang sama dia, pasti Allah akan bangunkan dia. Bangun di sepertiga malam, ya. Wa izzahu, orang mukmin itu dikatakan orang mukmin yang punya izzah, yang punya wibawa, punya kehormatan. Kalau dia mencukupkan permintaannya hanya kepada Allah, dia nggak butuh kepada manusia. Ustadz, kita makhluk sosial, Ustadz, kita butuh sama manusia, betul. Tapi maksudnya hati kita nih, hati kita hanya bersandar, menunjukkan harapan kebutuhan kita hanya kepada Allah. Saya pernah cerita tentang kejadian di Saudi yang viral di tahun 2000. Ya, ada seorang bapak-bapak sakit, usianya 64 tahun. Sakitnya sakit apa? Gagal ginjal, ginjalnya rusak ginjalnya. Dia agnia, orang kaya, dia bikin pengumuman, siapa saja yang bisa mendonorkan ginjal sama dia berikan hadiahnya 300.000 rial. Berapa itu? Kalau rupiah kan sekitar, ya, 1,2 M mungkin, sekitar itu.
Dia sebarkan iklan itu. Tiba-tiba iklan itu ditangkap oleh seorang gadis dari Mesir, anak kecil, gadis dari Mesir. Kemudian gadis itu dia ingin mendonorkan ginjalnya sama bapak itu. Kemudian bapak itu dia terbang, dia Saudi terbang ke Mesir. Nah, sampai di Mesir, nah, dia langsung ke rumah sakit. Sebentar lagi kita tanya jawab. Dia langsung ke rumah sakit, dia bilang sama dokter, "Dok, izinkan saya bertemu dengan orang yang ingin mendonorkan ginjalnya sama saya." Kata dokter, "Tafadhol, silahkan." Diantarin ke sebuah ruangan. Kaget bapak tua ini. Ternyata yang ingin mendonorkan ginjal sama dia gadis kecil, anak kecil. Dia bilang, "Nak, kenapa engkau ingin donorkan ginjalmu kepada aku?" Karena kita tahu ya, di peraturan, kalau kita baca di peraturan kesehatan itu kan donor ginjal itu berkaitan dengan batas usia. Nah, kemudian bapak ini nanya sama anak itu, "Nak, kenapa engkau ingin mendonorkan ginjalmu sama aku?" Kata anak kecil ini karena alasan ekonomi, Pak. Alasan ekonomi. Kami diuji dengan kefakiran. Orang tuaku lagi butuh biaya. Dan aku ingin hadiah darimu ini, aku hadiahkan untuk orang tuaku. Nangis bapak ini. Ya Allah, Nak, begitu bersihnya hatimu, begitu mulianya akhlakmu, engkau ingin donorkan uang ini kepada orang tuamu, engkau ingin hadiahkan uang ini kepada orang tuamu. Kemudian kata bapak ini, "Nak, begini, ambil hadiah ini untukmu, maka tidak usah engkau mendonorkan ginjalmu kepadaku, enggak usah." Dan dia kata, "Aku bertawakal kepada Allah, aku tawakal, aku serahkan keputusan yang terbaik kepada Allah." Kemudian dia pulang dari Mesir, dia kembali menuju Riyadh. Ya, nyampe di Riyadh, 1 pekan dia di Riyadh, di kampung halamannya. Dia ke rumah sakit, dan 1 pekan itu kemudian dia periksa kembali, dan masya Allah, kata dokter menyatakan ternyata ginjalnya sehat. Allahu Akbar. Banyak orang menyangka, Bu, banyak orang nyangka, kadang-kadang mereka nyangka sehatnya mereka karena dokter, karena rumah sakit, karena obat. Betul, itu asbab yang harus kita tempuh, betul. Tapi siapa yang menyehatkan kita? Allah. Karena Allah yang punya sifat as-safi, Allah maha menyembuhkan. Dan Allah memiliki keputusan yang tepat. Kapan keputusan itu Allah berikan. Maka ketika kita tawakal sama Allah, totalitas kita bertawakal sama Allah, yakin di situ letak pertolongan Allah. Sahabat, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, sahabat datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata sahabat, "Rabbuna, Tuhan kita Allah, qaribun nunajihi, apakah Allah itu dekat sehingga kalau kita berdoa kepada Allah, kita berdoa dengan suara yang lembut? Au ba'idun, atau Allah itu jauh, nunadihi, sehingga kita teriak ketika memanggil Allah?" Gara-gara pertanyaan sahabat itu, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 186. Apa bunyi ayatnya? Allah katakan, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, bertanya hambaku tentang aku, kata Allah, bilang sama hambaku bahwa aku ini dekat. Allah dekat sama kita. Allah nggak akan meninggalkan kita sepanjang kita beriman kepada Allah. Kalau ada perkara yang bikin hati kita sakit karena perangai orang umpamanya, sakit karena kelakuan orang lain, ya, sakit karena makhluk Allah, bersabarlah, karena dunia ini nggak berlama-lama. Sehebat apapun penderitaan dunia, musibah dunia, nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan akhirat. Maka Allah cerita sama kita, di hari akhirat nanti ada orang ketika di dunia, dari mulai dia lahir sampai dia meninggal dunia, hidupnya susah, diberikan penderitaan oleh Allah, susah hidupnya. Tapi ketika orang ini kemudian dimasukkan ke dalam surga, begitu dahsyatnya kenikmatan surga sampai dia lupa kalau dia pernah susah di dunia. Jadi kenikmatan surga itu bikin orang lupa kalau dia pernah susah di dunia. Dan Allah cerita sama kita bahwa ada manusia yang ketika di dunia hidupnya begitu mewah, semua kenikmatan dia miliki, begitu senang hidupnya, tapi ketika kemudian di akhirat dicelupkan, cuma 1 detik dicelupkan dia dalam neraka, kemudian dia diangkat, ya, jadi ada bentuk atap neraka itu dicelupkan.
ya, neraka yang bentuknya seperti lautan api dan kemudian dia dicelupkan cuma 1 detik, dan orang ini mengatakan bahwa dia tidak pernah merasakan sedikit pun kemegahan dan kenikmatan dunia, karena dahsyatnya siksaan neraka membuat orang lupa kalau dia pernah bahagia di dunia. Apapun kondisi kita, jadikan hidup kita, orang yang diberikan kenikmatan, ingat itu ujian. Orang yang diberikan kekurangan itu ujian. Orang yang disakiti hatinya itu ujian. Orang yang ditinggalkan oleh dunia yang dia miliki itu ujian. Apapun kondisi hidup kita, jadikan itu semuanya jalan untuk meraih kemuliaan dengan cara kita jangan pernah meninggalkan Allah. Dekatlah selalu dengan Allah, taati Allah, jalankan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu cara kita agar Allah tidak pernah meninggalkan kita. Terakhir banget nih, penting nih, kalau saya ingat kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Ayub ini selalu diceritakan oleh para ulama ketika mereka bicara tentang bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita. Nabi Ayub itu, Bu, saya ingin sampaikan satu hal sedikit ya. Mayoritas kisah-kisah Ayub itu muncul dalam bentuk kisah Israiliyat. Ini pembahasan dari kajian hadis. Israil itu adalah banyak kisah-kisah yang dhaif, hadisnya palsu. Jadi hati-hati kalau kita mendengar kisah Ayub, ternyata para ulama meneliti itu banyak kisah Israiliyat, kisah-kisah yang palsu. Tapi Imam Bukhari memuat ada beberapa hadis-hadis yang sahih tentang kisah Ayub. Di antaranya ketika para ulama cerita kepada kita bahwa Ayub dipuji oleh Allah dengan kesabarannya. Siapa itu Nabi Ayub alaihi salam? Seorang nabi yang kaya. Kaya dia, Bu. Dia punya harta yang banyak, dia punya peternakan yang banyak, dan dia punya anak-anak yang banyak. Dan Ayub ini adalah nabi yang sangat saleh, taat beribadah sama Allah. Dan syaitan ingin menjerumuskan Ayub untuk dia mengeluh sama Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh syaitan? Semua hartanya habis, terbakar, rumahnya terbakar, hartanya habis semuanya. Hewan ternaknya terbakar, mati semuanya. Dan yang lebih dahsyat ujiannya adalah semua anak-anaknya Nabi Ayub itu semuanya meninggal dunia. Ya Allah, coba kalau itu menimpa kita. Iblis itu, apa target iblis? Iblis itu hanya pengen Ayub itu mengeluh. Hanya sesederhana itu target iblis. Iblis itu hanya pengen Ayub itu bilang, ya Allah, gini banget sih hidup. Pengennya gitu doang gitu. Tapi kemudian apa kata Ayub? Ketika kemudian dia diuji dengan penyakit yang luar biasa, sampai gara-gara penyakit itu habis semua badannya. Ya, yang selamat cuma lidahnya sama hatinya. Hartanya habis, ternaknya habis, anak-anaknya meninggal semuanya. Apa kata Ayub? Ketika semua dunia ini meninggalkanku, maka ini kesempatan bagiku untuk semakin dekat dengan Allah, karena sudah tidak ada lagi dunia yang menggangguku. Coba kita lihat begitu sabarnya Ayub. Ya, ketika semua dunia ini pergi, maka sepanjang aku beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Maka ibu-ibu, ujian kita belum ada apa-apanya. Kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, kalau kita tersakiti oleh makhluk-makhluk Allah, bersabarlah. Tidak ada satupun penderitaan kehidupan yang kita alami kecuali kita akan menerima balasan kebaikannya. Bersabar, ikhlas. Hidup itu tidak menjanjikan tidak ada masalah, tapi sepanjang kita beriman kepada Allah, hidup kita tidak akan pernah sepi dari masalah. Ya, jadi kalau ada orang punya prinsip hidup, punya duit banyak, ya, hidup bersantai-santai, hidup berfoya-foya, mati masuk surga, tanya sama dia, surga yang mana yang dia maksud? Surga yang mana yang dia maksud? Kalau hidup begitu, hidup santai-santai, berfoya-foya, itulah hidup yang terbaik. Begitu hidup yang terbaik, mungkin Allah ngasih gaya hidup begitu kepada para nabi. Kalau hidup bersantai-santai, berfoya-foya, ya, hedonisme yang luar biasa itu, begitu hidup yang terbaik, Allah akan kasih gaya hidup begitu kepada para nabi. Tapi sejarah membuktikan kepada kita, semua nabi kehidupan mereka itu diuji dengan penderitaan, diuji dengan perjuangan, diuji dengan pengorbanan, tapi hati mereka tenang, bahagia karena diuji oleh Allah. Ingat,
tanda Allah tidak meninggalkanmu ketika Allah mengujimu, maka engkau semakin berbaik sangka kepada Allah dan semakin mentaati Allah. Allah menguji kita. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah sayang sama kita. Idza ahabballahu li'abdihi ibtalahu. Kalau Allah sayang kepada hambanya, diuji dia. Makanya kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam risalahnya, kalau ada orang nih hidupnya nggak ada ujian, hidupnya anteng-anteng saja, enak saja hidupnya, nyaman saja, nggak ada ujian hidupnya, dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang hidupnya nggak ada ujian, dipertanyakan keimanannya. Karena manusia yang luar biasa saja, para nabi nggak pernah sepi hidupnya dari ujian. Maka Allah tidak akan pernah meninggalkan ujian itu, bukan karena Allah benci sama kamu. Wadduha, surat ke-93, Allah bersumpah demi waktu duha. Walaili idza saja, Allah bersumpah demi malam yang gelap gulita. Kenapa masalah dikaitkan dengan malam? Karena orang kalau ditimpa masalah, perasaan masa depan itu gelap gitu. Maka Allah katakan kata-kata malam, demi malam yang sepi. Kenapa Allah mengatakan malam? Karena orang kalau kemudian dia punya masalah, seolah nggak ada yang menemani dia. Maka Allah katakan walaili idza saja, demi malam yang sepi, kata Allah. Tapi Allah katakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, Rabbmu tidak pernah benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Maka jangan pernah cengeng dalam urusan dunia, jangan pernah cengeng dengan dunia. Kuatkan hati kita teguh dengan ujian Allah itu, ya. Dan jangan baper. Disinggung sedikit nggak datang ke kajian lagi. Bahaya ini. Udah, dunia ini biarkan saja, ya. Tapi ingat, kenali prioritas dalam kehidupan, kenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya sering katakan, sekali-kali kita penting belajar ilmu yang disebut dengan ilmu bodoh amat. Apa itu ilmu bodoh amat? Apa itu ilmu bodoh amat? Sepanjang kita tidak melanggar aturan Allah, sepanjang kita tidak menzolimi manusia, sepanjang itu kebaikan, berjalanlah. Walaupun orang banyak yang mencibir kita, ya. Jadi kita penduduk surga yang mampir ke dunia. Kenapa saya bilang kita penduduk surga? Karena nenek moyang kita berasal dari surga, ya. Maka kenali prioritas, senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa faedah, membawa manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dibimbing di jalan yang Allah ridhai. Afwan kalau ada yang kurang-kurang, yang salah-salah. Tidak ada maksud apapun kecuali dalam rangka mensyiarkan dakwah yang mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang Allah ridhai. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal 'amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.